Ya, salam jumpa pemirsa UJ TV dalam program acara literasi edisi khusus perkuliahan tim teaching mata kuliah terapan teori graf dengan topik aplikasi teori graf di teknik elektro. Bersama saya Koko Bahrudin dan Ibu Dr. Emi Haryatmi. Selama kurang lebih dari 1,5 jam kita akan membahas tentang bagaimana teori graf diterapkan di dunia elektro dan kehidupan sehari-hari ya. Jadi nantinya bagaimana sebuah teori itu bisa diterapkan dengan baik ya di kehidupan masyarakat dan bisa dimanfaatkan. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi hari ini, contoh masalah dan kebutuhan sehari-hari yang ternyata berkaitan dengan graf di bidang elektro maupun jaringan komputer serta keamanan komputer. Bersama saya sudah ada Ibu Emi Haryatmi. Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat juga. Jadi kira-kira secara garis besar apa Bu yang mau disampaikan Bu? Jadi pertama nanti bagaimana implementasi dari teori graf ini untuk mencari atau memapping ya. Kan biasanya kalau ada rangkaian elektronika tuh ya, kita bisa melihat mappingnya itu dengan menggunakan teori graf. Okay. Nanti bisa terhitung tuh berapa jarak dan sebagainya kan kalau di graf seperti itu ya. Kemudian nanti juga implementasinya di jaringan komputer. Yang kita tahu kan ada beberapa topologi ya Pak ya. Nah sebenarnya topologi itu juga terbentuk dari terapan teori graf itu. Kan ada node ya dan juga ada media transmisi gitu ya. Kemudian juga di keamanan, kalau di jaringan komputer tadi di topologi, kemudian kalau di jaringan nirkabel itu kita bisa juga melihat kalau kita mau lihat nih di jaringan wireless yang ada di Gunadarma gitu ya, kira-kira penggunanya tuh lebih dominan di area mana gitu ya. Nah itu kita bisa mapping tuh, bisa lihat dari sebarannya dari teori grafnya itu, sehingga kita nanti bisa menambahkan misalnya ya akses point tambahan di lokasi-lokasi yang memang agak padat seperti itu. Nah kemudian juga kalau di keamanan cyber ya, itu bisa kita melihat serangan-serangan keamanan ya, serangan-serangan pada jaringan atau pada komputer atau pada internet itu bisa terlihat juga. Biasanya serangan itu dominan dari mana. Kemudian kita juga bisa tracing IP address-nya berapa sih gitu, sehingga kita bisa melokasikan IP address itu ya supaya kita kunci supaya dia tidak menyebarkan serangan seperti itu, kurang lebih. Menarik sekali ya apa yang akan kita bahas ya. Jadi biar nggak usah berlama-lama, kita langsung persilakan Bu Emi, Dr. Emi Haryatmi untuk langsung mempresentasikan materinya. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Koko. Adik-adik pemirsa UJ-TV juga dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya coba untuk memaparkan ya mengenai terapan dari teori graf ini pada teknik elektro, salah satunya adalah pada rangkaian elektrik. Nah, pendahuluannya apa sih, kenapa sih digunakan teori graf pada teknik elektro? Ya sebenarnya kita bisa melakukan analisis ya, kita juga bisa mendesain jaringan elektrik yang biasa dinamakan dengan rangkaian elektrik. Nah, ide dari penggunaan teori graf ini untuk memprediksi tingkah laku dari suatu rangkaian elektrik yang bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya, karena sudah pertama kali diperkenalkan oleh G. Kirchhoff ya pada tahun 1847 dan dikembangkan oleh J.C. Maxwell pada tahun 1892. Penggunaan perhitungan secara manual pertama kali diimplementasikan terbatas hanya untuk jaringan skala kecil, di mana mampu menawarkan sedikit keuntungan nyata dibandingkan dengan metode analisis simpul atau loop yang lebih mendasar. Penggunaan perhitungan secara manual sudah mulai ditinggalkan semenjak hadirnya komputer digital dengan kecepatan tinggi. Program komputer dapat digunakan untuk melakukan analisis jaringan skala besar berdasarkan pendekatan teori graf. Pada teknik elektro ada beberapa terminologi yang berbeda ya yang digunakan, seperti misalnya branch ya, itu digunakan untuk edge atau sisinya ya. Kemudian node itu adalah simpulnya.
Untuk vertex dan loop itu adalah sirkuit atau rangkaiannya, ya. Nah, rangkaian elektrik itu adalah kumpulan dari elemen elektrik ya atau peralatan yang saling terhubung seperti resistor, kapasitor, induktor, kemudian dioda, transistor dan sebagainya. Nah, di mana perilaku dari suatu rangkaian elektrik merupakan fungsi dari dua faktor. Yang pertama adalah karakteristik dari setiap elemen elektrik itu sendiri. Kemudian bagaimana mereka bisa saling terhubung satu dengan lainnya yang biasa kita namakan dengan topologi. Hal inilah yang selanjutnya membawa teori graf ke dalam rangkaian elektrik. Beberapa elemen elektrik itu ada lam dan distribusi. Ya, lam itu artinya adalah terpusat, di mana dianggap memiliki nilai satu titik spasial yang konsisten. Kemudian kalau terdistribusi, parameter elektriknya itu tersebar merata di sepanjang saluran transmisi. Kemudian kalau satu port atau multiport, satu port itu sebenarnya adalah elemen dari rangkaian komponen elektrik itu sendiri yang memiliki dua terminal yang saling terhubung. Contohnya seperti misalnya adalah resistor. Kemudian kalau multiport itu adalah elemen yang memiliki lebih dari dua terminal. Contohnya adalah transistor. Kemudian linear atau non-linear. Kalau linear ini memiliki hubungan arus tegangan yang lurus, di mana memenuhi kaidah hukum Ohm, contohnya adalah resistor. Kemudian kalau non-linear memiliki hubungan arus tegangan tidak lurus, di mana tidak memenuhi kaidah hukum Ohm, ya. Contohnya adalah transistor. Kemudian untuk time invariant atau time varying, kalau time invariant ini nilai komponen itu tidak akan berubah ya, dia akan tetap ya. Jadi seperti resistor, kapasitor itu dia tidak akan berubah. Tapi kalau time varying nilai komponennya itu bisa berubah ya seiring dengan waktu. Contohnya adalah resistor variabel, di mana kita bisa men-set nilai resistor yang kita inginkan. Kemudian pasif ataupun aktif. Kalau pasif artinya adalah komponen yang hanya menyerap energi, tapi kalau aktif dia bisa menghasilkan sumber energi. Contohnya sumber tegangan itu adalah komponen aktif. Kemudian bilateral dan non-bilateral. Bilateral ini adalah komponen yang tidak mengubah sifatnya terhadap arah aliran arus, tapi kalau non-bilateral ini merupakan komponen dengan karakteristik tegangan dan arus yang bisa berubah atau tidak mengirimkan arus jika arus tersebut dibalik. Rangkaian elektrik berdasarkan definisi yang menyiratkan bahwa rangkaian atau jaringan terdiri dari elemen yang disatukan. Peralatan multiport seperti transformator atau pentode ini dapat digantikan dengan beberapa elemen dua terminal yang saling terhubung, misalnya digantikan dengan resistor, induktor, atau dependent power source. Elemen elektrik dua terminal bisa direpresentasikan dengan H-EK yang berhubungan dengan setiap H adalah dua variabel H, yaitu VKT atau IKT. VK ini adalah H voltage ya, jadi dari simbolnya V ya, V itu adalah tegangan ya terhadap waktu karena ada T-nya, dan bisa juga dikatakan sebagai cross variable karena berada pada dua atau vertices of H ya. Kemudian kalau IKT ini adalah H current ya atau H arus karena simbolnya adalah I ya terhadap waktu karena ada T-nya. Ini dapat dikatakan sebagai true variable ya karena mengalir di dalam H itu sendiri. Nah, variabel ini berupa direksional atau berarah ya, di mana setiap H bisa diberikan bisa diberikan orientasi semaunya atau bebas ya, seperti itu. Ini kalau kita gambarkan ya, dari satu komponen dia akan punya dua terminal kalau dia merupakan dual terminal ya, bukan multiport, di mana kalau kita lihat di sisi kanannya ya, kita bisa memberikan arah dari komponen tersebut. Ya, jadi kalau arah dari satu komponen elektrik itu dia arusnya dari positif ke negatif ya. Jadi kalau kita gambarkan ada di sebelah kanan.
Rangkaian elektrik merupakan graf berarah, ya, di mana setiap HEK ya ini akan ditugaskan dua variabel, yaitu tegangan dan arus. Ya, di mana setiap H dari H tersebut memenuhi hubungan yang sudah ditentukan oleh sifat elemen yang sesuai. Graf yang berarah kalau dikatakan dengan G, dia akan memiliki N vertis 1, 2, 3 sampai dengan N, dan EH B1, B2, B3 sampai dengan BE. Nilai dari arus yang mengalir dalam H pada waktu tertentu direpresentasikan dengan vektor kolom yang dinamakan dengan H current vector atau IT. Jadi bisa kita gambarkan melalui vektor kolom IT. Jadi ada berapa banyak arus yang mengalir di dalamnya di setiap komponen, bisa kita gambarkan seperti vektor kolom. Kemudian H voltage yang akan melewati EH tadi akan direpresentasikan dengan vektor lainnya yang dinamakan dengan H voltage vector atau VT, di mana ini merupakan penjumlahan ya dari seluruh komponen yang digunakan di dalam rangkaian elektrik. Hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan ini digunakan di dalam rangkaian elektrik, ya, di mana mengatur hubungan khusus yang dikenakan pada dua variabel H. Ketika elemen saling terhubung membentuk suatu rangkaian, maka akan ada hubungan tambahan yang dikenakan pada variabel H ini. Variabel H ini harus mengikuti dua hukum yang berlaku, yaitu hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Apa itu hukum arus Kirchhoff atau KCL? Ya, menyatakan setiap jaringan listrik yang dikumpulkan pada penjumlahan rangkaian dengan waktu kapanpun dengan mempertimbangkan orientasi dari semua arus yang meninggalkan setiap simpul atau vertex adalah 0. Jadi semua arus yang meninggalkan simpul itu harus sama dengan 0. Ya, karenanya pada R kesekian ya vertex dari graf berarah G, kita bisa mendapatkan penjumlahan ya dari semua komponen yang ada ya untuk arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Karena misalnya ada 5 komponen, berarti kita juga harus menghitung arus dalam setiap komponen tersebut, di mana ARK ini adalah RK yang ke TH ya dalam matriks A dari G, kemudian IKT ini adalah jumlah arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut dari HG. Karena persamaan tersebut memiliki nilai R 1, 2, 3 sampai dengan N, maka bisa dituliskan dalam bentuk matriks A IT sama dengan 0. Jadi karena hukum Kirchhoff arus harus sama dengan 0, maka kita bisa membentuk seperti ini. Kemudian hukum Kirchhoff tegangan, ya, untuk hukum Kirchhoff tegangan menyatakan setiap jaringan listrik yang dikumpulkan pada penjumlahan rangkaian dengan waktu kapanpun dengan mempertimbangkan orientasi tegangan dalam loop atau rangkaian adalah 0. Jika dihubungkan dengan graf berarah ya untuk rangkaian R, maka kita bisa dapatkan hampir sama, kurang lebih, hanya bedanya adalah di sini untuk matriks B ya. Jadi penjumlahan semua komponennya kita juga bisa hitung berapa nilai tegangannya nanti sama dengan 0. Ya, di mana BRK adalah RK dalam rangkaian matriks B dari G dan VKT adalah jumlah dari tegangan pada rangkaian tersebut. Karena persamaan tersebut digunakan bersama dalam setiap rangkaian di G, maka bisa dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Kalau tadi kan AIT ya sama dengan 0, kalau tegangan adalah BVT sama dengan 0. Nah, ini berikut ini adalah contoh ya dari arus rangkaian dan simpul tegangan ya, di mana rangkaian elektrik terdiri dari 5 vertex atau 5 simpul ya dan 7 H atau 7 sisi. Ya, seperti yang kita lihat di sebelah kiri, ini adalah rangkaian elektriknya, di mana di setiap sisinya kita melihat ada resistor ya, kemudian ada kapasitor ya, kemudian ada sumber arus ya. Nah, sisi-sisi tersebut bisa kita analogikan di sebelah kanan ya. Sisi 1 itu dari N1 ke N5 ya, titik N1 ke N5.
Kemudian sisi yang kedua itu dari N2 ke N1, sisi 3 itu dari N4 ke N1, sisi 5 dari N2 ke N5, kemudian sisi 6 N3 ke N2, sisi 7 N4 ke N3. Kita bisa lihat di sini bahwa kita punya 5 simpul, yaitu N1, N2, N3, N4, dan N5. Kemudian kita punya 7 sisi atau edge, ya, edge 1 sampai dengan 7 dengan arahnya masing-masing, ya, dengan arahnya masing-masing. Nah, menentukan arah ini berdasarkan dari perputaran arus yang ada di rangkaian elektrik sebelah kiri, ya, karena tadi arus itu dari positif ke negatif, ya, maka kita bisa lihat perputarannya seperti itu. Nah, untuk perputaran L1-nya sendiri, kita bisa lihat bahwa ada satu sisi yang berlawanan arusnya, yaitu di sisi 5. Kemudian untuk L2, kita bisa lihat bahwa seluruh sisinya itu searah perputarannya. Untuk di L3, ya, kita juga bisa lihat bahwa seluruh sisinya searah perputarannya. Nah, berdasarkan graf tersebut, ya, kita bisa menuliskan bentuk matriksnya, sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai yang tadi, ya, A dan B-nya. Ya, matriks berdasarkan vertex simpul N5, jadi kita mengambil referensinya adalah N5, ya, yang ada di tengah. Kemudian untuk matriks B nanti kita berdasarkan spanning tree arah 1457 yang digambarkan dengan garis tebal, ya. Untuk arusnya, ya, matriksnya bisa kita gambarkan seperti ini, ya, karena titik referensi kita adalah N5, ya, berarti di sisi kiri, ya, atau secara baris, ya, berarti kita patokannya adalah N1, N2, N3, dan N4. Ya, sedangkan di sisi kanan atau secara kolom itu adalah sisinya. Sisinya ada 1 sampai 7. Nah, nanti bagaimana menuliskan apakah dia bernilai 0, 1, atau min 1, kita melihat dari arah arusnya. Ya, kalau sisi 1, ya, arusnya itu searah dengan L1, maka nilainya adalah 1. Ya, tapi kalau kita lihat, ya, sisi 2, ya, dengan N1, ya, itu adalah minus 1 karena dia masuk ke dalam N1, ya. Kemudian kalau yang sisi 3, ya, karena dia arahnya adalah masuk ke N1, maka min 1. Nah, bagaimana dengan sisi 4, 5, 6, dan 7? Ya, karena 4, 5, 6, dan 7 tidak bersinggungan secara langsung dengan N1, maka kita bisa langsung mengatakan nilainya adalah 0. Kemudian dengan N2, ya, N2 sisi yang terhubung adalah 2, 5, dan 6. Maka kita fokus di 2, 5, dan 6 aja. Selebihnya pasti nilainya adalah 0. Ya. Nah, untuk sisi 2, ya, di N2, ya, itu bernilai 1, untuk N5 bernilai 1, untuk 6, ya, itu bernilai min 1 karena dia mengarah ke N2. Begitu juga untuk N3. Untuk N3 ada 2 sisi yang bergabung, ya, yaitu atau yang bersebelahan, yaitu sisi 6 dan 7. Berarti 1 sampai 5 langsung kita berikan nilai 0. Ya. Nah, kalau dia mendatangi simpul N3 berarti nilainya adalah min 1, tapi kalau dia menjauh dari simpul N3 berarti nilainya adalah 1. Begitu juga dengan N4, ya, seperti itu. Nah, dari hasil yang tadi, ya, kalau kita mau ekspresikan, ya, berapa sih tegangan H-nya dari setiap sisi tadi, ya, karena ada 1 sampai 7, maka kita transposkan, ya. Jadi matriks A F ini, ya, kita transportkan menjadi seperti ini, ya. Di mana kita bisa lihat, ya, dari baris menjadi kolom, kemudian dikalikan dengan titik-titik tadi, ya, N1, N2, dan N3 juga N4, ya, Vn1, Vn2, Vn3, dan Vn4. Nanti kita bisa mendapatkan nilai masing-masing, ya, tegangan dari setiap sisinya, atau kalau kita kembalikan lagi ke rangkaian elektriknya, berarti setiap
komponennya, ya seperti itu. Kemudian untuk tegangan, ya karena tadi kita referensinya adalah titik ya, yaitu N5. Kalau sekarang referensi kita adalah 1, ya, 4, 5, dan 7, ya, yang garis tebal, ya, di mana patokan kita adalah L1, L2, dan L3 tetap dengan sisi 1 sampai dengan 7, ya. Kita bisa lihat L1 dengan sisi 1, sisi 2, dan sisi 5 itu membentuk satu lingkaran ya. Tinggal kita menentukan apakah nilainya positif 1 atau negatif 1. Selebihnya kita bisa assign menjadi 0 ya. Nah, kita bisa lihat di L1 terhadap sisi 1 dia searah ya. Maka kita bisa masukkan nilai 1, begitu juga yang sisi 2 juga searah, kita bisa masukkan nilai 1. Untuk sisi 5 karena arahnya berbeda, maka kita masukkan minus 1. Begitu juga dengan L2 ya. L2 itu sisi yang terlibat di dalamnya adalah 1, 3, dan 4. Ya, kalau kita melihat 1, 3, dan 4 ini memang searah dengan aliran di L2 ya. Makanya kita bisa langsung memberikan nilainya adalah positif 1 ya. Kemudian untuk nilai yang lainnya adalah 0. Kemudian untuk L3 ya kita bisa melihat bahwa yang bersinggungan itu adalah sisi 4, 5, 6, dan 7. Tinggal kita lihat aja arah grafnya ya, arah arusnya itu sesuai dengan L3 atau tidak. Ya, kalau ternyata sesuai berarti semuanya bernilai 1 seperti yang ada di gambar. Selebihnya karena dia tidak masuk di dalam lingkaran L3 maka nilainya adalah 0. Nah, H current vector ini ya bisa diekspresikan berdasarkan loop current vector tadi menjadi model matriks seperti ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan berapa arus yang mengalir di setiap komponen yang ada di rangkaian tersebut. Jadi sama seperti tadi ya, kita transposkan ya, kemudian kita kalikan dengan referensi tadi L1, L2, L3. L1 itu kan adalah IL1, L2 adalah IL2, E3 adalah IL3. Ya, seperti itu sehingga nanti kita bisa dapatkan berapa masing-masing arus yang mengalir di dalam komponen tersebut. Kemudian kita juga bisa ya menggunakan teori graf ini untuk menganalisis komponen-komponen yang ada di dalamnya. Contohnya seperti rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang ada di gambar ya, di mana dalam rangkaian ini kita bisa melihat ada dua sumber mandiri ya, yaitu satu sumber tegangan dan satu sumber arus ya. Kita bisa lihat sumber arusnya ada di atas ya, dan sumber tegangannya ada di sebelah kanan. Gimana kalau kita mau memapping ini menjadi graf ya? Nah, kita bisa lihat dulu ya. Ada beberapa yang bisa kita exclude di sini, yaitu sumber arus dan sumber tegangan, tapi kita bisa menambahkan arahnya ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan graf berarah seperti yang ada di sebelah kanan ya. Jadi sumber arus XT itu kita letakkan di X2, X1 ya. Kemudian di titik 2 dan titik 1, kemudian sumber tegangan itu bisa kita masukkan di titik 3 ya. Jadi gambar rangkaian elektrik yang ada di sebelah kiri ini bisa kita bentuk ke dalam model graf berarah ya dari rangkaian itu yang ada di sebelah kanan ya. Jadi titik bawah itu yang ground, titik 4 ya, itu adalah menjadi titik referensi ya, menjadi titik referensi di mana nanti dia akan terhubung ke titik-titik seperti 1, 2, dan 3 seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal membuat arahnya. Ya, kita tinggal membuat arahnya dari 4 ke 1, ya, kemudian dari 2 ke 1, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4 sesuai dari arah yang ada di dalam rangkaian tersebut, ya.
Jadi bisa kita gambarkan, kita bisa melihat lebih ringkas ya dari gambar rangkaian yang di sebelah kiri, bahwa di dalam graf berarah tersebut kita bisa mendapatkan 4 titik, yaitu 1, 2, 3, 4 dengan referensinya adalah titik 4. Kemudian kita punya 5 sisi ya, A, B, C, D, dan E. Di mana sisi-sisi ini sebenarnya adalah representasi dari komponen elektrik yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau yang gambar tadi mau kita bentuk ya, kita ingin mencari gitu ya, berapa sih arusnya, berapa sih tegangannya, kita menggunakan kaidah yang tadi. Ya, kalau di gambar sebelumnya kita menggunakan titik referensinya ada 4 ya, maka kita bisa memasukkan nilai 1, 2, 3 dan sisi A, B, C, D, E. Nah, ini juga sama seperti tadi. Ya, kalau dia masuk ke dalam titik tersebut ya, maka nilainya adalah 1, tapi kalau -1, kalau meninggalkan nilainya adalah 1, seperti itu. Nah, dari rangkaian ini juga bisa ya kita buat seperti tadi ya grafnya ya. Kita bisa lihat juga ada sumber arus dan sumber tegangan, maka kita bisa gambarkan seperti ini, dan arah arusnya juga sesuai dengan arah arus yang ada di dalam rangkaian tersebut. Kemudian ada beberapa contoh lagi Pak Koko di contoh 1, 2, dan 3. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tidak berkecimpung di dunia elektro ya, pasti lihat rangkaian ini bingung ya, apa sih sebenarnya? Padahal kalau kita mapping ke dalam bentuk graf ya, kalau graf itu sendiri kan sebenarnya aplikasinya banyak ya, hampir di semua bidang ya, seperti itu. Nah, ternyata kan kita bisa melihat ya, oh arah arusnya seperti ini, kemudian oh sisi-sisi ini menandakan bahwa ada komponen-komponen di dalamnya. Jadi kita tidak perlu lagi melihat secara rangkaian elektrik, tapi kita bisa mengacu ke sisi yang sebelah kanan. Tapi memang kalau kita mau masuk kayak seperti menghitung ya, tadi arus dan tegangan ya, kita bisa memodelkannya menjadi model matriks. Jadi ini bisa kita exclude nih yang di kiri, gitu. Jadi, memang menariknya teori graf itu kita bisa representasikan grafnya itu menjadi sebuah matriks, dan nantinya matriksnya bisa kita hitung, kita bisa cari nilai voltasenya, arusnya, gitu. Itu emang salah satu kelebihan teori graf. Kenapa teori graf itu banyak digunakan di dunia apapun ya, baik kesehatan, baik kita bicara nanti artificial intelligence juga sekarang juga banyak menggunakan graf gitu. Jadi memang mungkin secara teori mungkin teman-teman mahasiswa merasanya kayak ini apa sih, dua titik ini ketemu, ada vertex. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa belajar teorinya ya, teori umumnya gitu ya, kadang kalau nggak dikasih tahu penggunaannya gitu, pasti mereka akan ngawang-ngawang sih apaan sih, bulat-bulat dikasih garis, dikasih titik, dikasih panah, dihitung gitu kan. Bener. Itu emang ya, makanya kenapa ada program tim teaching ini juga supaya mahasiswa tahu terapannya ya dari bagaimana mata kuliah yang mungkin mereka dapatkan di kelas ya. Kan saya biasanya terlalu teoritis ya, di sini kita sajikan penerapan-penerapannya baik di dunia elektro, nanti di dunia IT untuk misalnya kayak AI, atau di dunia mungkin nggak ada jurusannya ya di Gunadarma ya, perhubungan misalnya, seperti itu kan juga sebenarnya sangat penting ya untuk mempelajari jaraknya, kecepatannya yang bisa mapping ya, seperti itu. Ya, mungkin itu pemaparan dari Ibu Dr. Remy Haryatmi untuk yang sesi pertama ya. Nanti setelah ini akan disambung lagi tentang penerapan graf pada jaringan komputer ya. Jadi tetap ditonton program ini untuk lebih mendalami bagaimana teori graf diterapkan di jaringan komputer. Terima kasih.
Ya, kembali lagi masih bersama saya dan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Emy Haryatmi dalam acara literasi edisi khusus perkuliahan tim teaching untuk mata kuliah terapan teori graf. Sekarang kita masuk di segmen kedua. Ini akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam, tentunya melanjutkan materi sebelumnya ya, mengenai teori graf pada teknik elektro. Kepada Ibu Dr. Emy Haryatmi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih Pak Koko. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini ada beberapa contoh ya untuk mapping ya dari rangkaian elektrik ya, sehingga kita bisa nantinya menentukan berapa besaran arus dan berapa besaran tegangan untuk masing-masing komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut. Ya, ini juga contoh 2 ya, kita bisa lihat bagaimana permodelannya di graf ya, di mana arah grafnya itu adalah arah arus dari setiap resistornya ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 sisi, maka di sebelah kanan juga ada 6 sisi ya. Begitu juga di contoh yang ketiga ya. Jadi karena di contoh ketiga kita punya sumber arus ya di kiri dan kanan, maka itu bisa kita exclude ya, karena sudah dianggap sudah masuk ke dalam rangkaian, sehingga kita berpatokan di Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 ya, sehingga kita bisa mendapatkan H1, H2, H3, H4, dan H5. Kemudian ada vertexnya, vertex 1, vertex 2, vertex 3, dan vertex 0 sesuai dari gambar rangkaian yang ada di sebelah kiri. Jadi ini sedikit pemahaman mengenai bagaimana kita memapping rangkaian elektrik menjadi sebuah graf yang berarah. Kita lanjutkan bagaimana aplikasinya pada jaringan komputer. Nah, pemirsa UGTV dan adik-adik sekalian, saya yakin pada saat ini kita sudah ya menggunakan jaringan komputer ya, karena bisa membantu kita untuk melakukan berbagai pekerjaan ya, di mana di dalamnya terjadi pertukaran atau pembaharuan informasi. Nah, jaringan komputer merupakan kumpulan dari komputer atau komponen perangkat lainnya yang tentu saja itu adalah perangkat jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan jalur komunikasi atau media komunikasi, sehingga antar device tersebut ya bisa saling berbagi informasi dan sumber daya. Nah, jaringan komputer sendiri kalau kita representasikan dalam suatu graf itu vertex atau titik itu merupakan suatu komputer atau perangkat keras lainnya seperti router, switch, access point, dan sebagainya ya. Kemudian kalau edge atau sisi itu menggambarkan media transmisi atau jalur yang menghubungkan antar perangkat-perangkat tersebut. Nah, dalam hal ini setiap peralatan harus memiliki koneksi ya jika ingin berkomunikasi dengan peralatan lainnya. Ya, contohnya misalnya si komputer ya, ada komputer A, ada komputer B. Kalau dia ingin mengirimkan datanya, maka harus terhubung dengan edge ya, seperti itu. Nah, di dalam implikasinya ya untuk teori graf, kita bisa lihat yang paling mendasar itu adalah topologi. Ya, pasti pemirsa UGTV dan adik-adik sekalian pernah belajar mengenai topologi jaringan ya, di mana ada salah satunya adalah topologi ring ya. Nah, topologi ring ini sifatnya atau bentuknya itu adalah cycle ya. Jadi kita menggunakan cycle graph ya, yang merupakan suatu graf sederhana di mana dia memiliki 2 derajat simpul. Nah, cycle graph ini dengan n vertis bisa kita lambangkan dengan Cn. Nah, topologi ring merupakan seri dari bentuk vertex ya, dari topologi jaringan, di mana setiap vertex atau node-nya ini dihubungkan dengan node lainnya sehingga membentuk jaringan seperti cincin atau lingkaran. Makanya dia dikatakan ring ya, sesuai dengan namanya cincin. Nah, data dikirimkan antar nodes dalam jaringan dan akan bergerak dari satu node ke node berikutnya secara melingkar ya, seperti itu.
Ini penggambaran dari topologi ring ya. Mungkin pemirsa dan adik-adik pernah melihat ya gambarnya. Nah, kalau kini kita representasikan menjadi teori graf, maka komputer atau perangkat yang ada di dalam gambar tersebut itu adalah node atau vertexnya. Kemudian media komunikasinya bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel, itu adalah edge-nya ya, seperti itu. Kemudian topologi yang kedua adalah topologi bus ya. Nah, di mana yang terkenal dari topologi bus ini adalah menggunakan kabel tunggal yang bisa terhubung ke semua perangkat yang ada di dalam jaringan tersebut. Nah, topologi ini biasanya digunakan sebagai topologi sementara. Nah, kalau kita bisa melihat dari gambar yang ada ya, maka perangkat-perangkat tersebut ya akan dihubungkan dengan satu kabel utama yang ada terminator di setiap ujungnya ya. Nah, nanti setiap komputer itu dinamakan dengan vertex atau node ya, kemudian kabel yang terhubung dari perangkat ke kabel utama itu dinamakan dengan edge ya, seperti itu. Kemudian kita juga mengenal mengenai topologi star ya. Topologi star ini merupakan topologi jaringan yang membentuk konvergen ya dari pusat titik ya atau node ya ke titik lainnya ya. Di mana topologi ini dari namanya star ya, ini mengadopsi graf bintang ya. Pada topologi ini jalur distribusi data yang dikirim dari satu node itu tidak perlu diteruskan ke node yang lain, tapi langsung mengarah ke dalam node pusat ya. Nanti dari node pusat baru dikirimkan ke node target. Pada topologi ini kita bisa menambahkan node baru atau vertex baru ya tanpa mengkhawatirkan gangguan terhadap distribusi datanya. Kenapa? Karena setiap node atau setiap vertex tadi dia tidak saling terhubung langsung ya. Justru setiap node tadi dia akan terhubung ke node pusat. Sehingga kalau node pusat ini mengalami kerusakan atau kegagalan, maka seluruh sistem yang ada di dalam jaringan tersebut akan berhenti ya, kecuali kalau yang mengalami kegagalan adalah salah satu node-nya, bukan node pusat ya. Dia tidak akan mempengaruhi jaringan yang ada di dalam situ. Ini penggambarannya bisa kita lihat ya, di mana vertexnya itu adalah perangkat jaringan seperti komputer ya, router, kemudian switch ya, access point dan sebagainya. Kemudian edge-nya itu adalah media transmisinya ya. Kalau di sini dicontohkan media transmisinya adalah kabel. Kita bisa lihat di sebelah kanan yang menjadi node pusat atau vertex pusat itu adalah switch ya, di mana switch itu dia akan terhubung ke masing-masing node. Jadi setiap node tidak terhubung secara langsung ya, seperti pada topologi ring tadi ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini kalau titik pusatnya yaitu switch-nya mengalami failure atau kegagalan, maka seluruh komunikasi yang ada di dalam topologi ini pasti dia akan berhenti. Tapi kalau misalnya hanya satu yang mengalami kegagalan, misalnya adalah PC yang ada di sebelah kiri bawah ya, itu mengalami kegagalan, maka dia tidak akan berimbas kepada perangkat lainnya. Kemudian topologi selanjutnya adalah topologi mesh ya, di mana topologi mesh ini menggunakan bentuk graf lengkap ya. Graf lengkap sendiri merupakan graf sederhana ya, di mana setiap node itu saling terhubung. Ya, jadi graf lengkap dengan n vertis ya itu dituliskan sebagai Kn, di mana jumlah edge-nya itu kita bisa menghitung dengan rumus n dikali n-1/2. Ya, jadi kalau topologi mesh bedanya dengan topologi star tadi ya. Kalau di topologi mesh semua node-nya itu akan terhubung ke seluruh node yang ada di dalam topologi itu, sehingga dia bisa berkomunikasi secara langsung ya. Kalau kita lihat di gambarnya seperti ini ya, jadi satu node dia punya beberapa edge ya atau beberapa sisi ya. Jadi kalau di gambar ini ada 5 node, berarti setiap node itu pasti punya 4
sisi ya, yang menggambarkan komunikasi ya, keterhubungan antar node-nya atau vertex-nya ya, seperti itu. Jadi apabila satu edge ya mengalami kegagalan ya, dia bisa melalui vertex yang lainnya untuk ke vertex yang dituju ya. Tapi kalau dia tidak mengalami kegagalan, dia bisa langsung berkomunikasi ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan jaringan nirkabel? Ya, contoh lain implementasi dari teori graf di dalam jaringan nirkabel itu seperti yang kita tahu ya, kalau di jaringan nirkabel itu kan ada Wi-Fi, ya, kemudian ada UMTS, ada WiMAX, ada LTE dan sebagainya, ada Bluetooth ya. Nah, ilustrasinya bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ya. Jadi node 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini adalah perangkat yang digunakan. Perangkat ini bisa handphone, bisa tablet, ya, bisa laptop yang semuanya menggunakan komunikasi nirkabel. Terus bagaimana dengan edge-nya? Edge-nya itu adalah teknologi nirkabel yang digunakan. Bisa kita lihat di situ ada Wi-Fi, ada UMTS, ada LTE, ada WiMAX ya, seperti itu. Jadi kalau seperti contohnya di Gunadarma gitu ya, kita mau menggambarkan pemetaan grafnya ya terhadap jaringan nirkabelnya ya, juga perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan nirkabel, kita bisa menggunakan graf ya, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah mapping seperti ini ya, apa saja yang bisa kita ketahui ya? Pertama, karena kita sudah membangun satu graf ya, maka kita bisa memberikan arahnya ya, seperti yang pemirsa lihat di gambar ya. Dari setiap node itu arahnya ada dua ya. Ada yang masuk menuju ke node lain, ada yang dari node lain menuju ke dirinya sendiri ya, dengan masing-masing teknologi yang digunakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, node ini adalah perangkat seperti handphone, tablet, laptop yang sifatnya semuanya adalah mobile ya. Sedangkan sisinya ya atau edge-nya itu merupakan teknologi jaringan nirkabel yang digunakan ya, bisa Wi-Fi, LTE atau WiMAX ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menghitung ya. Kita bisa menghitung contohnya jarak ya antara satu node dengan node berikutnya itu berapa ya. Kemudian kita juga bisa menghitung kekuatan dari sinyal yang akan diterima oleh setiap node-nya itu berapa ya. Kemudian kita juga bisa menghitung bandwidth ya dengan kombinasi parameter yang berbeda ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan algoritma Dijkstra ya. Algoritma Dijkstra ini suatu algoritma yang populer kalau menurut saya ya, hampir di semua bidang juga digunakan ya. Dimana kita bisa menerapkan algoritma Dijkstra ini untuk mencari jalur terbaik ya, karena memang algoritma Dijkstra ini didesain untuk menemukan rute terpendek ya kalau di jaringan nirkabel, atau yang paling efisien antara dua titik ya, misalnya kalau di situ titik 4 dan titik 5 ya, sehingga nanti bisa meminimalkan berapa total bobot jalurnya ya. Nah, ini sebenarnya sangat optimal untuk rute dari data tersebut ya. Jadi kalau dengan menggunakan algoritma ini kita mencari bobot minimum ya dari graf berarah, karena ini sudah graf berarah, sudah ada arahnya ya, sehingga bobot tadi bisa merepresentasikan koneksi jaringan ya. Kemudian besar dari edge antara dua node ya, kita bisa hitung dengan menggunakan mekanisme yang efisien ya, berdasarkan biaya atau cost ya yang diperhitungkan dengan melihat dari 6 atribut, yaitu berapa cost per byte-nya, kemudian available bandwidth-nya berapa, bagaimana keamanannya, kemudian paket delay-nya, paket jitter-nya, dan paket loss-nya ya. Karena seperti yang kita tahu,
di jaringan nirkabel ini rentan sekali ya terhadap loss ya, apalagi kalau cuaca sedang tidak mendukung ya, karena banyak sekali kondisi-kondisi yang akan menginterferensi di jaringan nirkabel itu sendiri. Kemudian implementasi lainnya ya itu ada di graf panggilan atau call graph ya, di mana di dalam teori graf ya kita bisa menggunakan teori graf tersebut untuk melihat model panggilan telepon ya. Mungkin kalau sekarang orang sudah jarang ya menggunakan fix telepon ya dengan nomor tertentu yang biasa kita punya di rumah-rumah ya. Nah, kalau dulu kita biasa menggunakan itu ya, sehingga kita bisa nih membuat permodelannya dengan menggunakan graf ya, berdasarkan nomor telepon. Jadi nomor telepon itu adalah vertexnya atau simpulnya atau node-nya ya. Sedangkan panggilan dari teleponnya itu adalah edge yang berarah ya. Jadi edge di sini merupakan statistik ya dari panggilan nomor telepon, di mana telepon dilakukan dari sumbernya berakhir pada nomor telepon tujuan. Ya, mungkin kita tadinya tidak bisa mengetahui ya kira-kira berapa sih banyaknya panggilan yang masuk di satu nomor telepon tertentu. Gimana caranya kita mengetahui? Maka kita bisa merepresentasikannya dengan call graph seperti ini. Ya, kita bisa lihat ada satu titik ya. Ada satu titik, contohnya misalnya 73255550011 itu adalah nomor teleponnya. Ternyata dia ya mendapat panggilan ya dari dua nomor, dan dia sendiri memberikan panggilan atau mengeluarkan panggilan ke nomor tertentu untuk selama 2 kali ya. Kemudian juga kita bisa melihat untuk nomor 73255551001 ya. Di situ dia melakukan panggilan ya untuk dua nomor yang berbeda ya, tapi dia juga menerima panggilan ya untuk 3 nomor yang berbeda, tapi dia juga menerima panggilan ya dari dua nomor yang berbeda. Dan kita juga bisa melihat berapa kali ada telepon masuk dan berapa kali ada telepon keluar ya. Jadi kita bisa melihat penggambarannya seperti ini ya, sehingga kita nanti bisa melakukan analisis lebih jauh, terutama misalnya menghitung berapa cost-nya ya. Kalau kita melakukan panggilan keluar ya, itu kan berarti ada cost yang harus dikeluarkan ya, tinggal kita hitung berapa kali dia menelpon keluar ya. Tapi kalau kita menerima kan sifatnya kita pasif ya, tidak ada biaya yang diterima. Jadi hubungannya ke sana ya, seperti itu. Nah, kemudian teori graf ini ya bisa juga kita implementasikan ya pada internet protokol atau IP versi 6 yang sifatnya adalah multicasting ya, di mana salah satu fitur umum dari IP versi 6 ini adalah multicasting ya. Jadi ada span tree ya, span tree ini kita bisa mengetahui ya, salah satu hal penting di dalam teori graf adalah tree ya, di mana spanning tree didefinisikan sebagai suatu tree dengan jalur atau dua vertis ya, jalur antara dua vertis. Di mana span tree ini ya memainkan peran penting dalam multicasting ya melalui jaringan IP versi 6 ya. Seperti yang kita ketahui, internet protokol itu kan ada versi 4 dan versi 6 ya. Sementara di sini yang masuk ke dalam multicasting adalah versi 6. Dengan menggunakan IP multicasting ya, komputer bisa mengirimkan salinan tunggal dari data melalui jaringan. Nah, ketika data itu tiba pada intermediate router, maka data itu akan diteruskan ke satu atau lebih router lainnya. Ya, sehingga pada akhirnya semua komputer dia menjadi komputer penerima di berbagai subjaringan mereka yang menerima data tersebut. Nah, data harus diterima secepat mungkin ya pada komputer penerima sehingga tidak ada looping ya dalam jalur ketika data berada dalam jaringan. Sekalinya data telah tiba pada router yang dituju, maka data tidak boleh kembali ke router ini
Ya, jadi itu sifatnya dari multicasting ya, dia nggak boleh balik lagi. Dan dia juga harus menghindari looping ya, kalau looping kan balik lagi berarti. Nah, multicast router menggunakan algoritma jaringan untuk membuat spanning tree pada graf ya, di mana ada sumber multicast ya, ada router dan ada sub network yang berisikan komputer penerima sebagai vertis dengan edge atau jalur antara komputer dan atau router. Nah, root dari spanning tree ini adalah sumber multicast ya, kemudian sub networknya berisi komputer penerima itu sebagai daun ya dari tree tersebut. Ya. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini kalau kita gambarkan. Ya, yang sebelah kiri ini adalah tanpa menggunakan multicast spanning tree, yang sebelah kanan dengan menggunakan multicast spanning tree. Jadi memang konsep dari multicast itu sendiri adalah mengirimkan data dari sumber ke banyak tujuan ya, dari satu sumber ke banyak tujuan secara bersamaan atau point to multi point ya, dengan menggunakan satu paket data ya, di mana secara signifikan ya dia bisa menghemat bandwidth dalam jaringan tersebut ya, sehingga ini merupakan satu efisiensi tinggi ya yang biasa digunakan pada live streaming. Ya, jadi kalau kita lihat penggambarannya dari model A menjadi model B dengan satu sumber ya, maka dia sesuai dengan teorinya, setelah dia terkirim ke router berikutnya, router itu yang kotak ya, kemudian yang titik adalah sub network, kalau titik yang ada lingkarannya itu adalah sub network dengan stasiun penerima. Ya, jadi kalau sumbernya satu, dia ingin mengirim ke stasiun penerima yang titik bulat itu, ya, maka dia tinggal di multicast, ya, ke router-router terdekatnya. Nanti router-router terdekatnya dia akan dikirimkan ke stasiun tujuan, ya. Jadi kalau aliran dari atas ya sumber, kalau mau ke penerima stasiun yang ada di bawah, maka dia harus memulticast ke router yang ada di bawahnya, dari router di bawahnya, router lagi yang di bawahnya, hingga tiba di stasiun penerima. Jadi tidak boleh ada looping lagi ke atas ya. Begitu juga dari sumber ke yang sebelah kanan stasiun penerima. Ya, dia akan melewati router yang ada di sebelah kanan yang berdekatan dengan stasiun penerima ya. Jadi data hanya dikirimkan satu kali ya dari sumber, dia tidak akan mengirimkan data berkali-kali walaupun yang dituju adalah banyak penerima ya. Nah, nanti direplikasinya di mana ya? Di routernya. Ya, direplikasinya di routernya. Jadi setiap routernya itu dia punya salinan data yang dikirimkan dari sumber. Kurang lebih seperti itu Pak Koko. Jadi penggambaran di jaringan komputer berbeda dengan di elektrik tadi ya. Kalau elektrik tadi kan menggambarkan komponennya, kemudian kita bisa hitung ya arus dan tegangannya. Tapi kalau di jaringan komputer, mungkin Pak Koko sendiri juga berkecimpung di sana ya. Ternyata kita bisa pakai teori graf ya untuk mapping ya, apalagi untuk satu perusahaan besar yang punya banyak perangkat ya, baik itu perangkat mobile ataupun tidak. Kadang kita kan lost in space ya Pak. Ya, betul. Kok di area sini katakanlah dengan wireless ya, kok ada satu titik dia blind spot ya. Tapi di titik lain, Kenceng banget. wah itu Banyak banget. benar ya. Nah sebenarnya tanpa kita menggunakan, tentu ya pasti kita pakai itu kan ya, pengukur tegangan ya, pengukur kuat sinyal ya. Tapi kita juga bisa mapping sebenarnya ya. Dari tadi kita bisa tahu area blind spot tuh mana gitu ya, yang tidak mana, sehingga di blind spot itu mungkin ya kita bisa geser access point-nya kan ya, atau kita bisa tambahkan, dan juga kan kita juga harus mengetahui ya berapa sih besar radiasi yang dipancarkan sehingga dia tidak overlapping kan, seperti itu. Ternyata bisa pakai ini ya Pak. Ya, betul. Karena memang kalau dari yang saya belajar zaman kuliah itu kan kayak algoritma routing protokol itu kan sebenarnya di dalamnya kan pakai metode graf. Benar. Router-router itu bisa mengalirkan data paling dekat jaraknya itu kan harus pakai teori graf ya. Kalau enggak kan dalam artian
akan lama gitu kan, misal satu titik ke titik lain itu kita nggak tahu harus kemana, kan harus manual ya Bu ya. Benar. Nah kalau ini kan dengan pembobotan setiap jalurnya, dengan bandwidth tentunya tadi, atau dengan jaraknya gitu, jadi kita bisa si router itu bisa menentukan, oh kalau saya mau ngirim ke satu titik maka lewat mana aja gitu kan. Benar. Sebenarnya itu kan kalau kita belajar graf itu di pertemuan 2 mungkin pertemuan 3 kali ya, itu kan Iya. tentang apa, shorten Shortest, algorithm iya, ya gitu kan. benar. Kalau di teori graf murni itu biasanya belajarnya dengan kota-kota gitu ya. Benar, benar. Kota apa kita kemarin itu kan Iya. sebenarnya buat teman-teman mahasiswa kayaknya kok ngawang-ngawang sih, ngapain sih mikirin kota-kota gini gitu kan. Tapi ternyata Benar. ketika teori tersebut dapat diterapkan di sebuah apa namanya, kehidupan nyata, maka itu bisa digunakan gitu. Mungkin teman-teman juga kayak tahu kayak misalnya Google Maps gitu kan. Iya. Google Maps itu kan juga sebetulnya adalah Sebenarnya implementasi dari teori graf, gitu kan, benar. dimana lokasi itu adalah node-nya, lalu Iya. jaraknya itu adalah vertex-nya Iya. dengan bobot tingkat kemacetannya, kelancarannya Benar. gitu kan. Jadi mereka Jadi kita tahu ya, Ya, kita Google. bisa diperlihatkan Iya. jalan yang tercepat ya. Betul. Tercepat itu belum tentu terpendek kan terpendek ya, gitu. Atau kan kita bisa milih mana yang, oh ini memang nggak cepet tapi paling lancar Iya, gitu kan. Atau benar. ini sebenarnya paling cepet tapi nggak lancar Iya, gitu kan. Itu benar. juga sebenarnya dari secara garis besar itu sebenarnya dari teori graf ya. Walaupun mungkin kalau kita bicara kayak Google Maps gitu atau apa Maps gitu, pasti tuh grafnya sangat besar, node-nya sangat banyak, Benar. vertex-nya itu akan sangat besar sekali karena itu kan menyimulasikan suatu negara dan satu dunia ya, Iya. bahkan ya gitu. Jadi itu Iya. penerapan teori graf itu bisa sampai sejauh itu sebetulnya gitu. Dan mungkin adik-adik juga bisa berpikir kayak Kota Depok ini ya Pak ya. Ya. Bisa membuat apa namanya, petanya berdasarkan teori graf ya graf, sebenarnya ya, ya. mapping ya dia ya, Mapping, ya. mapping misalnya toko ya kan, toko makanan ya kan, toko buku, Ya. kemudian lahan Kampus, parkir, gitu kan. kampus, iya. Jadi kita bisa tahu sebarannya ya kira-kira. Kenapa sih kok orang larinya ke Margonda gitu? Iya, betul. Kenapa nggak mulai dibuka di area lain gitu kan Iya, ya? betul. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya implikasi dari teori graf itu banyak sangat ya. besar ya gitu. Jadi mungkin kalau belajar itu memang kalau kita udah tahu terapannya pasti akan lebih semangat ya Bu ya, ketimbang kita belajar oh, ini Cuma ada tahu nol, dasarnya terus dirubah jadi metrik, terus mahasiswa kalau belajar ini Matriksnya buat apa sih sebenarnya? Ini benda apaan sih ini metrik seperti ini gitu ya. Benar. Cuman dengan adanya tadi materi yang pertama di teknik elektro, mungkin teman-teman teknik elektro ya, saya nggak terlalu paham kalau elektro, nah masuk ke jaringan saya alhamdulillah Paham lumayan paham gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana penerapan teori graf di jaringan komputer ya. Iya. Kebetulan sesi kedua waktunya sudah selesai ya. Jadi nanti berikutnya akan disambung di sesi 3, kita akan membahas penerapan teori graf dalam keamanan jaringan ya, atau keamanan komputer ya. Baik adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa tetap ikuti videonya sampai selesai. Terima kasih. Ya, kembali lagi di segmen terakhir, masih bersama saya dan narasumber kita yaitu Bu Dr. Emy Haryatmi dalam acara literasi edisi khusus perkuliahan tim teaching untuk mata kuliah terapan teori graf ya. Untuk mempersingkat waktu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin langsung ya materi kepada Ibu Dr. Emy Haryatmi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Koko. Ya. Baik adik-adik dan pemirsa UGTV dimanapun berada, kita sebelum lanjut ke dalam materi berikutnya ya, saya sedikit mengulas dari sesi 1 dan segmen 1 dan segmen 2, di mana segmen 1 tadi kita belajar bagaimana penggambaran
jaringan elektrik ya untuk dimodelkan menjadi model graf berarah ya seperti itu. Nah, kita bisa lihat tadi ya bahwa dari setiap komponen yang digunakan dalam rangkaian elektrik tersebut ya eh, kita bisa menggambarkan graf berarahnya sehingga kita bisa menghitung tegangan dan arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Kemudian untuk yang segmen 2 tadi ya lebih implikasinya kepada jaringan komputer ya di mana penggambaran topologi jaringan itu ternyata berdasarkan teori graf ya. Karena seperti vertex itu adalah perangkat jaringan yang digunakan, kemudian media komunikasi yang digunakan apakah kabel ataupun nirkabel, oh ternyata itu merupakan edge ya dari teori graf ya. Sehingga tadi adik-adik dan pemirsa bisa melihat ya bagaimana penerapannya dalam jaringan kabel dan dalam jaringan nirkabel ya. Kita bisa menghitung berapa panjang kabel yang digunakan kalau itu adalah jaringan kabel ya. Kemudian juga kita bisa menghitung kekuatan sinyal dari pancaran antena yang diberikan dari satu akses point kalau itu adalah jaringan nirkabel, sehingga kita juga bisa mapping ya seperti tadi kira-kira penempatannya ada di mana sih seperti itu ya. Nah, untuk yang di segmen ketiga ini ya kita coba untuk masuk ya aplikasi dari graf ya kepada keamanan jaringan komputer itu sendiri ya. Nah, kalau tadi kita belajar jaringan komputernya, sekarang adalah keamanannya ya. Nah, seperti yang kita tahu bersama ya, kalau kita sudah menggunakan teknologi yang berbasis jaringan ya, misalnya internet ya, maka level keamanan sangat dibutuhkan ya. Kenapa? Contohnya misalnya dengan handphone kita aja ya. Semua orang di dalam handphonenya minimal ya pasti memiliki m-banking ataupun punya data-data yang sifatnya pribadi ya, di mana kita membutuhkan keamanan yang tertanam di dalam handphone kita tersebut. Jangan sampai ada orang yang bisa mencuri data yang kita miliki di dalam handphone tersebut, atau misalnya handphone kita terkena serangan ya, entah itu virus dan sejenisnya ya, atau juga orang bisa mengetahui ya semua aktivitas yang kita lakukan di handphone ya, sehingga ketika kita masuk ke dalam mobile banking dia bisa tahu tuh ya PIN yang kita gunakan dan sebagainya. Nah, di kasus yang pertama ya kita menggunakan algoritma vertex cover ya, di mana ditentukan sebagai input suatu graf G sederhana ya dengan n vertex ya, labelnya adalah 1, 2 sampai dengan n ya. Dari kita harus mencari suatu ukuran vertex cover ya dengan ukuran paling banyak K. Pada setiap tahapan ya, jika vertex cover yang didapatkan memiliki ukuran paling banyak adalah K, maka kita harus berhenti. Ya, nah ini algoritma ini ya kita bisa gunakan untuk mensimulasikan penyebaran dari stealth worm ya pada jaringan komputer skala luas dan desain strategi optimal ya untuk melindungi jaringan dari serangan virus secara real time ya. Jadi kita implementasi algoritma vertex cover ya. Nah, berdasarkan hasil simulasi ya, hal yang paling penting dalam pencarian penyebaran worm yang terjadi dalam jaringan komputer adalah kita harus bisa menghalangi penyebaran itu secara real time ya. Nah, ide utamanya adalah dengan mencari minimum vertex cover ya dalam graf, di mana vertis ya atau titik itu adalah server routing ya, dan edge-nya itu adalah jalur antara server routing itu sendiri ya. Nah, sebuah graf G ya dengan n simpul ya, di mana kita mencari simpul dengan ukuran paling banyak yaitu K. Di sini tujuannya adalah
untuk menemukan penutup simpul yang minimum dalam satu graf, di mana simpul-simpulnya ini bisa kita gunakan sebagai server perutuan, ya. Dan edge-nya atau tepinya itu akan kita gunakan untuk menghubungkan server perutuan ini satu dengan lainnya, ya. Jadi antar satu server perutuan, ya. Solusi warm circulation-nya ini harus kita temukan, ya, dan kita bisa mencoba untuk mendefinisikan strategi pertahanan untuk jaringan terhadap warm circulation-nya itu sendiri. Ya, di mana warm circulation ini hanya ada pada simpul yang relevan, ya. Nah, graf G yang memiliki hubungan tepi E, ya, dikatakan dia mengcover G kalau setiap simpul G, ya, kalau setiap simpul G, ya, dia akan muncul pada setidaknya satu tepi di E, ya. Nah, gambarnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa, ya, ada beberapa vertex, ya, yaitu vertex A, B, C, D, E sampai dengan vertex F, ya. Dimana kalau kita lihat di sini vertex yang dia mengcover sampai semua node lainnya itu terhubung itu adalah vertex B, D, dan E, ya. Kenapa C tidak? Karena C dia menjadi titik antara B dan D, ya. Jadi vertex yang termasuk ke dalam vertex covernya itu adalah B, D, dan E, ya. Kalau D dia terhubung dengan vertex F, ya. Kalau vertex E dan B dia terhubung dengan vertex A. Dan vertex B dan D juga terhubung dengan vertex C. Jadi kita tidak perlu memasukkan C itu menjadi vertex cover kita, ya, seperti itu. Nah, artinya adalah vertex-vertex B, D, dan E ini dia bisa mengcover atau bisa terhubung atau dia merupakan pusat, ya, supaya semua vertex yang ada di dalam graf G ini saling terhubung, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga, ya, bisa menggunakan teori graf, ya, selanjutnya untuk melakukan analisis ancaman secara real time, ya. Jadi kalau serangan pada keamanan jaringan, ya, serangan pada jaringan itu kan biasanya real time, ya. Nah, kita bisa melakukan analisis ancaman secara real time, ya, sehingga memungkinkan kita untuk menganalisis keamanan dengan menerapkan mekanisme pertahanan yang sesuai, ya. Nah, kita juga bisa menyajikan upaya kegagalan pada sistem dengan menggunakan grafik tertentu, ya. Contohnya yang digambarkan pada gambar di samping, ya, dimana di sini kita bisa melihat, ya, dari sumber, ya, kemudian dia menuju ke banyak perangkat, digambarkan di situ dengan IP address dari perangkat masing-masing, ya. Dan ternyata kita bisa melihat bahwa ada satu yang failure, ya, yaitu yang nomor 2, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah bisa melihat, oh ternyata serangannya itu masuk di device yang nomor 2 dari atas, kita bisa akhirnya isolasi device tersebut, ya, secara langsung supaya tidak menginfeksi ke komputer-komputer lainnya, ya, seperti itu. Bisa jadi device atau perangkat yang nomor 2 dari atas itu, ya, dengan IP address 192.168.1.4 itu yang merupakan sumber, ya, sumber masuknya, ya, serangan yang bisa jadi nantinya akan menginfeksi ke komputer lainnya, seperti itu.
Ya, jadi dari gambar di samping memungkinkan kita untuk menganalisis keamanan untuk bisa memastikan perlindungan terbaik bagi mesin-mesin yang menjadi korban. Ya, jadi bisa kita isolasi itu mesin tersebut. Ya, dengan demikian ya klasifikasi ancaman baik itu dari dalam ataupun dari luar bisa kita analisis melalui graf yang lebih interaktif ya. Kalau seperti ini bisa jadi serangannya itu berasal dari dalam ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk terapan dari teori graf ya dalam keamanan cyber ya, seperti yang kita ketahui ya, entitas dari keamanan cyber ya itu bisa meliputi perangkat ya, kemudian layanan, manusia, dan bahkan prosedur ataupun metode ya. Hubungan antara entitas ini memberikan wawasan tentang apakah ada kebermaknaan atau koherensi dalam sistem tersebut ya. Jadi analisis keterkaitan ini ya dia bisa mendukung pemahaman karena memungkinkan kita untuk bisa mengidentifikasi pola dan menafsirkan informasi yang kompleks, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menanggapi ancaman yang terjadi. Nah, interaksi antara subsistem-subsistem ini akan memunculkan perilaku-perilaku baru yang tidak terlihat jelas ya ketika mempertimbangkan masing-masing komponen secara terpisah ya. Nah, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan ya dalam keamanan cyber, tentu saja relasinya dengan teori graf. Pertama adalah derajat dari sentralitasnya itu sendiri, di mana derajat sentralitas ini ya fungsinya adalah untuk mengidentifikasi simpul-simpul kunci dalam jaringan seperti pengguna atau perangkat yang paling terhubung yang mungkin mewakili titik-titik kritis yang menjadi target menarik untuk potensi serangan ya. Dengan kita memahami derajat sentralitas dari satu node ini ya bisa membantu kita ya untuk menilai kepentingannya dalam jaringan ya, serta bisa membimbing untuk mengalokasi sumber daya dalam langkah-langkah keamanan dan upaya pemantauan. Kemudian fitur yang kedua itu adalah sentralitas antara ya, atau betweenness centrality ya, di mana konsep ini berfokus pada node atau node yang bertindak sebagai jembatan di dalam jaringan ya. Ini bisa mengidentifikasi jalur penting untuk aliran data dan potensi titik kerentanan ya. Dengan betweenness centrality ya kita bisa menganalisis sentralitas di antara node ya, sehingga para profesional keamanan cyber ya bisa menentukan node mana yang bisa mengendalikan aliran informasi ya, dan penting untuk menjaga komunikasi antara berbagai bagian jaringan sehingga bisa memungkinkan adanya interferensi ya jika ditargetkan terhadap satu pelanggaran. Kemudian ada page rank centrality ya, di sini menilai berapa pentingnya ya node berdasarkan kuantitas dan kualitas koneksinya. Jadi kita bisa mengevaluasi ya seberapa baik ya koneksi suatu node dengan node yang berpengaruh lainnya ya, di mana dengan menggunakan sentralitas page rank ini ya membantu kita mengidentifikasi entitas kunci ya dalam jaringan sehingga bisa berdampak signifikan terhadap keamanan dan kinerja secara keseluruhan ya. Jadi dengan memahami page rank nanti ya kita bisa memahami berbagai node ya, memungkinkan para profesional keamanan cyber ya untuk memprioritaskan ya pemantauan dan langkah-langkah perlindungan bagi node yang memainkan peran penting dalam integritas jaringan. Kemudian fitur yang keempat adalah community detection ya, jadi kita harus mendeteksi komunitas ya dengan menggunakan algoritma seperti Louvain ya atau Geert van Newmont ya,
supaya kita bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok node ya yang terhubung lebih rangkap atau lebih rapat ya. Jadi dengan menggunakan community detection ya bisa membantu kita mengungkap hubungan yang tersembunyi atau potensi ancaman dari dalam jaringan. Nah, kita akan mengkonstruksi grafnya ya. Pertama yang digunakan adalah kita membutuhkan satu dataset ya, di mana kita bisa menggunakan dataset yang berasal dari NSL KDD ya, di mana ini dataset yang berisi tentang ancaman cyber ya, di mana berfokus pada lapisan transport dari model OSI layer. Ini untuk adik-adik yang pernah belajar jaringan pasti paham ya model OSI layer, di mana di dalam model OSI layer kita punya 7 lapisan ya. Lapisan paling atas adalah lapisan aplikasi, di bawahnya lapisan presentasi, di bawahnya lapisan session, di bawahnya lapisan transport, kemudian lapisan network, data link, dan physical ya. Nah, dataset NSL KDD ini ya tidak hanya banyak diadopsi dalam aplikasi praktis ya, di mana terdiri dari 399 repositori di dalam GitHub ya, dan 193 implementasi kode di Kaggle ya, tapi juga populer ya di dalam penelitian teoritis. Dibuktikan ada sekitar 992 hasil penelitian yang berada pada IEEE Explore ya, yang mengacu pada penggunaan dataset NSL KDD ini ya. Nah, dalam taksonomi untuk mengkategorikan dataset deteksi intrusi berbasis jaringan, NSL KDD ini dikatakan dia menonjol sebagai bukan ya murni berbasis paket atau berbasis aliran, di mana diperkaya dengan informasi tambahan dari data berbasis paket atau file log yang berbasis host ya, seperti itu. Nah, untuk konstruksi awal ya, maka tadi ya kita menggunakan degree centrality ya, derajat sentralitasnya, maka kita bisa menggambarkan derajat sentralitasnya dari setiap perangkat yang ada, di mana kita cirikan dengan penggunaan IP address ya, karena semua perangkat di dalam jaringan ya yang sifatnya adalah bisa memberikan informasi atau meneruskan data itu pasti memiliki IP address ya. Maka kita bisa membuat berapa sih derajat sentralitasnya ya, untuk bisa mengungkapkan distribusi sentralitas yang tidak seragam dari setiap node yang ada di dalam dataset tersebut berdasarkan IP address ya. Jadi kita bisa lihat di gambar ya, derajat sentralitas yang paling tinggi yaitu berada di sisi tengah ke bawah ya. Ada satu alamat IP yang nilainya itu lebih dari 0,5 ya untuk derajat sentralitasnya ya. Nah, selanjutnya kita mengkonstruksi ya IP tadi ya, kita buat model grafnya ya. Karena kita menyadari keunggulan inherent dari grafik berarah bisa menjelaskan hubungan arah yang rumit dan aliran informasi yang penting dalam domain keamanan cyber ya. Maka kita mencoba menggambarkan ya data yang dihasilkan melalui visualisasi grafik berarah ya, seperti yang ditampilkan di gambar ya, di mana keputusan ini selaras dengan tujuan untuk mengungkapkan jalur serangan yang kompleks dan memahami dinamika penyebaran, serta bisa mendorong analisis ancaman cyber yang lebih ketat secara ilmiah. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar tersebut, keterhubungan antar setiap perangkat yang digunakan di dalamnya ya, kita lihat juga kita beri arah ya, arah dari perangkat itu mengirimkan informasi kemana saja ya. Maka kita bisa lihat ada area-area tertentu yang lebih rapat ya dibandingkan area lainnya ya. Artinya
pertukaran informasi sangat tinggi di dalam area-area yang lebih rapat tersebut, ya. Nah, selanjutnya ya, karena ingin meningkatkan kualitas partisi, maka untuk mencapai hal ini ya kita menggunakan pendekatan modularitas yang dikenal sebagai metode Louvain, ya. Jadi setelah pembentukan komunitas ya, maka kita bisa merepresentasi visual dari data yang dihasilkan seperti yang tertera dalam gambar, ya. Nah, di gambar itu kita bisa memberikan warna yang berbeda dari setiap komunitas yang berbeda, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa warna. Jadi yang warnanya sama itu adalah satu komunitas, ya. Kemudian yang warnanya berbeda itu adalah komunitas yang lain, yang warnanya berbeda lagi itu adalah komunitas yang lain. Karena memang kalau kita sudah masuk ke dalam dunia internet, artinya adalah kita sudah bergabung dengan komunitas-komunitas lainnya. Nah, penggambarannya adalah seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya ya kita bisa menggunakan graf bipartit, ya, di mana graf bipartit ini telah digunakan dalam bidang keamanan cyber untuk memodelkan dan mengkarakterisasi asosiasi antara dua himpunan entitas yang berbeda, ya. Contohnya seperti pengguna dan sumber daya, ya, atau alamat IP dan layanan yang diakses. Ya, jadi representasi dari bipartit dari dataset yang digunakan ya bisa dilihat pada gambar tersebut, ya. Maka kita bisa lihat keterhubungannya ya dengan himpunan atau entitas yang berbeda. Ya, tadi kita sudah melihat sebelumnya komunitas-komunitas yang ada, kemudian kita coba untuk mapping ya dari setiap node atau vertex yang ada di dalam komunitas tersebut gitu ya. Itu dia arahnya kemana, ya, dia lebih sering memberikan atau menerima informasi kemana, ya, seperti yang terdapat dalam gambar tersebut ya. Jadi bisa kita lihat untuk IP yang ada di paling atas kanan ya, yaitu 192.168.254.31, ternyata dia terhubung ke IP 192.168.49.202, ya. Dia tidak terhubung secara langsung ke IP yang ada di paling atas ya, yaitu 192.168.93.236 ya. Nah, nanti dari IP tersebut bisa jadi dia terhubung ke titik lainnya ya. Maka kita bisa lihat di sini mappingnya ya, IP mana saja yang gencar sekali memberikan informasi atau menerima informasi, dan IP mana saja yang dia tidak memberikan informasi. Ya, jadi dengan menggunakan dataset tadi ya, akhirnya kita nanti ujung-ujungnya ya, kalau sekarang sudah masuk ke dalam AI ya, ujung-ujungnya kita bisa bikin sebenarnya ya model AI-nya, kemudian kita bisa menghitung tingkat akurasinya ya, kemudian presisinya ya, kemudian recall-nya dan sebagainya. Seperti itu Pak Koko. Ternyata sebarannya udah sampai ke sini ya, teori graf. Sangat menarik ya. Dari hanya mengukur jarak suatu kota, mengukur awalnya kan ditemukan jembatan ya. Iya. Ya, mereka membuat jembatan di satu kota di Eropa sana, sampai sekarang bisa diterapkan di banyak bidang ya. Banyak bidang itu menurut saya sangat menarik ya untuk dipelajari, terutama bagi teman-teman mahasiswa. Ya, tanpa terasa ya Bu, ternyata sudah 1,5 jam kita menemani adik-adik di rumah menonton materi ini. Semoga materinya bisa menggugah teman-teman untuk teman-teman mahasiswa untuk dapat mempelajari lebih jauh tentang graf dan penerapannya ya. Mungkin yang mau nanti penulisan ilmiah atau skripsi lalu berminat untuk wah saya pengen metodenya pakai metode graf gitu. Nah, itu juga
bisa lah dipelajari dari sekarang gitu untuk dapat ke depannya seperti apa. Ya, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Materi tentang penerapan teori graf di teknik elektro. Jadi saya tutup program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.